我喜欢你相逢的温度，温柔的缓缓的轻抚，我攒下的所有小幸福，看着后座的夕阳，与你眼里私藏这一天所有最美好的向往。像风筝纪念着我们最热泪一旁，不敢说的喜欢，就让风告诉吧。追逐过日子，却被当下给写去，就让我的心思勇敢的和你在一起。纪念着我们最热泪一旁，不敢说的喜欢，就让风告诉吧。追逐过日子，却被当下给写去，就让我的心思勇敢的和你对视。Bagaimana kalian mendeskripsikan kelas G mulai dari tahun pertama masuk, yakni kelas 7 hingga sekarang kelas 9? Keras kepala. Benar kata Priska tadi, memang kelas G itu memang bisa diperhatikan keras kepala. Namun saya punya pandangan lain mengenai kelas G. Kelas G sebenarnya bisa dibilang kelas yang sangat-sangat berproses. Dari kelas 7 sendiri, jangan COVID, semuanya di rumah, nggak ada komunikasi antar satu sama lain. Nah, mulai kelas 8, gurunya yang paling kelas yang tegas, kita semua belajar disiplin. Naik kelas 9, mulai banyak-banyak sosialisasi, dapat guru yang asing. Dan ini kelas yang berproses. Awal mula titik mulainya kelas G berproses itu sebenarnya waktu kelas 8 sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rehat. Saya Raihan Arya Pradipta, mewakili tim WR5, ingin meminta waktunya sebentar untuk diwawancara. Langsung untuk pertanyaan pertama nih Bu. Bagaimana pandangan Ibu mengenai kelas 9G sewaktu awal masuk hingga yang sekarang ini? Oke, saat awal masuk, tak lihat anak-anaknya itu individualis ya. Jadi belum mengenal satu sama lain, kekeluargaannya masih kurang. Makanya setelah itu saya berusaha untuk menanamkan karakter, ada rasa kekeluargaan antar teman, saling memiliki kelas. Ya, kelas itu tidak cuma milik individu tetapi milik kebersamaan kelas. Jadi ada kesepakatan kelas, komitmen kelas untuk bisa bersatu. Sebagai wali kelas kalian selama 1 tahun kemarin ya, mereka merasa senang ya bisa menjadi wali kelas kalian ya, dimana kalian merupakan anak-anak yang pintar, yang baik ya, tidak banyak ulah kebetulan ya. Selama BK menjadi wali kelas kalian belum pernah sekalipun ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelas 8G dulu ya. Jadi BK merasa bersyukur ya bisa mengajar dan mendidik kalian ya selama kurang lebih 1 tahun. Dulu waktu kelas 7 kalian kan online ya, COVID, jadi pembelajarannya online. Menurut wali seneng banget, anak-anakku antusias walaupun online, anak-anak tetap menerima pelajaran, kemudian responsif banget, kemudian nggak pasif, dan anak-anak juga santun yang patut dicontoh dan dilanggengkan. Sopan santunnya itu luar biasa itu juga. Paling kamu suka ini dari kelas G dan mengapa hal itu yang kamu pilih? Kelas G seperti tadi kebersamaannya itu nggak bisa dihitung pakai jari sih. Saya dari tes falsa, lomba-lomba sekolah semuanya tuh kelas gitu paling gitu loh. Momen apa nih yang bikin kayak merasa wow banget gitu, kebersamaan pas kapan? Pas tes falsa itu mesti menegangkan sih. Kita latihan kayak gimana ya, waktunya pendek, terus
ada yang marah, ada yang suka juga lah, pokoknya lah di satu gitu. Itu pas di kelas G latihan itu kamu pandanganmu gimana? Misalnya ada yang marah, ada yang apa? Pandanganmu gimana? Pandangan saya itu ya biasa aja, karena sifat orang berbeda-beda tergantung dengan situasinya. Kalau kelas 7 kalian tuh masih lugu ya, masih lugu dan masih lucu juga masih memperhatikannya tuh fokus, sangat fokus sekali. Di yang mengajar gurunya tuh kalian tuh masih sangat memperhatikan. Kemudian kalau mau ngomong sedikit sudah ini loh Bu, ini mengganggu ya. Kecuali dengan kelas 9. Kalau kelas 9 itu kalian masih ada yang kadang ngomong, tapi kalau kelas 9 gitu enggak. Apakah Bu Lilis memiliki pesan bagi kelas 9G sebagai bekal kami di masa depan? Tetaplah terus belajar, jangan puas dengan apa yang kita capai sekarang karena keberhasilan itu ada di tangan kita sendiri. Terima kasih Bu Lilis. Ya. Kamu itu ngapain di udah sana? Siswa idaman menurut pandangan Bu Lilis. Buat Bu Lilis, yang paling utama adalah siswa yang berkarakter, siswa yang santun, yang karakternya baik, yang pertama. Kemudian siswa pintar. Kalau pintar itu hanya mungkin sebagai pelengkap ya. Yang utama adalah siswa yang berkarakter, berkepribadian istimewa. Kemudian kalau pintar itu tambahan nilai plusnya ya. Kemudian siswa yang aktif, kreatif, maksudnya habis itu suka justru anak yang yang usil dalam arti kreatif, inovatif sedikit. Apakah ada pesan dan kesan Oki yang ingin disampaikan untuk kami yang sudah lulus ini untuk masuk SMA sampai seterusnya, Pak? Pesan saya untuk anak-anak kelas 8G, dan ingat pesan Pak Oki, carilah teman yang baik, carilah teman sebanyak-banyaknya, tetap menjadi siswa yang berkarakter baik, jangan lupakan selalu berdoa, beribadah, dan yang utama adalah patuh dan selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh guru kalian nanti di SMK. Hormati orang yang lebih tua, insya Allah nanti kalian akan mendapatkan kesuksesan. Satu kata untuk kelas 9 ini. Pilau. Jamil. Memorable. Forever. Paham. Respect. Terbaik. Smile. Kreatif. Valuable. Merdeka. Atraktif. Seru. Mengerikan. Keren. Bagus. Solid. Unik. Inklusif. Independen. Lihai. Humoris. Bersahaja. Go games. Unexpected. Marvelous. Excellent. Sigma. Ridiculous. Charming. Lagi. Kena luput ala becik lawan bejo, cilaka mapan saking ing badan priyangga dudu saking wong liya.
Yati saketir komo singga ono ten nakles. Idol bintang star kita. Oke, mulai dari tahun pertama masuk, yakni kelas 7 hingga sekarang kelas 9. Keras kepala. Kelas G sebenarnya bisa dibilang kelas yang sangat-sangat berproses. Dari kelas 7 sendiri, dengan COVID, semuanya di rumah, dan ada komunikasi sama satu sama lain. Tak lihat anak-anaknya itu individualis ya. Perbedaan di antara kalian. Kelas 8G ini ada anak yang kritis ya. Kondisi dapat dikatakan sebagai motivasi ya. Dari aku sih emang susah diatur gitu ya. Emang dari akunya sendiri gitu. Kelas 8G Kondisi dapat dikatakan Tak lihat perbedaan di komentar dari kelas 9G mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.